Sebelumnya Luffy dan lainnya sampai di Wano setelah melewati arus lautan yang mematikan. Karenanya Luffy terpisah dari kelompok Sanji. Tak terduganya, sesaat Luffy di daerah sekitar situ mendapati satu hal yang sangat menyedihkan, di mana ada banyak desa yang hancur akibat ulah dari Kaido. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Simak ceritanya sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita berlanjut dari Luffy, Zoro dan Kiku yang bergegas pergi ke kota bunga. Tujuannya sudah pasti untuk menyelamatkan Tama yang telah diculik. Di samping itu di salah satu tempat diperlihatkan Urashima yang marah atas penolakan dari Kiku. Mengetahui hal itu, salah satu prajurit di sana memberi instruksi untuk memaksanya, lantaran ia adalah seseorang Yokozuna terkenal. Mendengar hal itu Urashima pun bergerak sesuai dengan omongannya. Jadi nanti saat bertemu dengan Kiku kembali, ia akan menjadikan istrinya. Pada salah satu tempat yang lain, Tama dibawa ke salah satu dari petinggi yang bernama Holdem. Seperti jabatannya itu, Holdem adalah sosok yang sangat kuat dan gagah. Tetapi di balik kegagahan tersebut, ia adalah gifter, yang berarti kan ia adalah setengah hewan. Itu terlihat dari tubuhnya ada kepala singa. Buruknya di sini ialah Holdem tidak bisa akur dengan singanya itu. Jadi bisa dikatakan kalau meski ia kuat, tapi ia juga sangat ceroboh. Nah, kenapa Holdem mengincar Tama? Lantaran ia tahu kalau Tama memiliki kemampuan untuk menjinakkan hewan buas sekalipun. Dalam kekuatan tersebut, Tama mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Sayang sekali, Holdem ini adalah orang yang kejam. Jadinya, ia menggunakan penjatut untuk mengambil Kibidango dari Tama dengan cara paksa. Singkat cerita, Luffy akhirnya sampai di ibu kota. Sebelum pergi ke pusat kota, Kiku menjelaskan kepada mereka untuk tidak membuat kerusuhan yang besar di kota ini. Apalagi semua orang di kota ini juga tidak akan membantunya, lantaran kota ini telah dikuasai oleh Orochi. Berarti kan kalau dari sini Luffy dan Zoro harus berhati-hati agar tidak diketahui identitasnya. Setelah penyusuran yang dilakukan, Luffy dan lainnya berhenti di salah satu tempat yang ramai penduduk. Ternyatanya pada waktu itu ada turnamen sumo yang paling besar di kota ini. Tak lain acara ini adalah milik Urashima sang Yokozuna. Seperti yang dikira, kenapa Urashima dijuluki seperti itu ialah kekuatan sebagai sumo tidak tertandingi. Bahkan hanya sekali serang saja bisa melemparkan banyak pesumo sekaligus. Kemudian di tengah pertandingan itu, Urashima yang menyadari kalau Kiku ada di sini langsung minta bawahannya untuk membawanya ke sini. Alasannya sudah pasti untuk menjadikan istrinya. Tentu saja Kiku yang tak mau dijadikan seperti itu langsung menolaknya dengan lantang. Bahkan di sini Kiku terlihat bukanlah seorang biasa, malah seperti samurai yang kuat. Itu terbukti darinya yang memotong rambut dari Urashima. Urashima yang merasa dipermalukan pun sangat marah dan berniat untuk membunuh Kiku. Beruntungnya Luffy dengan sigap menghentikannya. Tanya itu, di sini Luffy memberi syarat kepadanya, jika dia bisa mengalahkannya maka ia akan memberikan Kiku padanya. Adanya hal itu terjadilah pertarungan sumo antara Luffy dan Urashima. Pada awalnya Luffy yang tak mengerti apapun hampir tersudut dan keluar pertandingan. Namun pertarungan ini juga akan berakhir dengan sekejap dikarenakan dengan tangan besar tersebut Luffy berhasil menghempaskan Urashima sampai ke tengah kota, tempat di mana Holdem menyandera Kiku. Tama yang melihat kesempatan tersebut pun mencoba untuk melarikan diri dari kepanikan ini. Lagi-lagi meski ia sudah mencoba kabur, singa itu memegangi kakinya. Seusai tersadar, Holdem langsung membawa Tama ke tempat di mana orang yang membuat keributan tadi. Melihat Tama yang dibegitukan oleh Holdem, Luffy dengan cepat mengambil Tama dari singa itu. Namun yang membuatnya semakin marah lagi ialah Tama yang telah disakiti lebih dari ini. Lalu dengan jurus Red Hawk-nya, ia dengan cepat memukul Holdem sampai pingsan. Dengan demikian, ia bisa membuat Tama menjadi tenang. Sementara dalam sudut dari Zoro dan Kiku dengan cepat pergi ke arah dari kapal yang penuh makanan untuk dibawa ke desa Okobore.
Seperti yang dikira, untuk keluar dari kota ini sangat sulit, mengingat akan ada banyak anggota Kaido yang menjaga tempat ini. Nah, di salah satu momen itu tak terduganya, mereka berdua malah bertemu dengan petinggi lainnya yang bernama Speed. Yang mana Speed ini juga gifter yang cukup unik, yaitu manusia setengah kuda. Untungnya hal ini teratasi dari Tama yang bisa menjinakkan Speed untuk berpihak kepadanya. Berarti kan kalau buah iblisnya itu juga bisa digunakan untuk menjinakkan para gifter. Adanya Speed di sini, Luffy dan Tama pun bisa bergabung dengan Zoro kembali. Sisi lainnya Law yang tahu kalau Luffy akan membuat keributan pergi ke ibu kota untuk menghentikannya sambil merencanakan sesuatu. Nah, rencananya itu adalah membunuh Hawkins sang pesulap. Kenapa ia melakukan itu? Jika ia bisa mengalahkannya sekarang, maka orang kuat dari Kaido akan berkurang. Benar saja, saat di sana ia langsung bertemu dengan Hawkins di salah satu tempat. Akan tetapi saat bertarung dengan Hawkins, Law sangat terkejut akan kekuatan dari Hawkins yang sangat aneh. Ditambah lagi Hawkins mempunyai senjata dari batu laut yang berupa paku. Nah, kenapa batu laut bisa dibuat seperti itu? Mengingat dari sinilah pengrajin batu laut berasal. Maka dari itu, di dunia luar tidak ditemukan benda seperti itu. Akan hal itu Law yang kekurangan informasi pun langsung pergi untuk merencanakan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut. Cerita bersingkat dari Zoro dan lainnya yang telah tiba di desa Okobore. Berbeda dari Luffy yang masih mencari sesuatu di kota. Tak lain yang Luffy cari adalah air dengan kondisi yang bagus. Nah, dengan semua makan dan air bersih itu, para penduduk sangat senang. Mengingat baru saat ini mereka memakan makanan yang segar seperti ini. Mereka bisa kekurangan makanan seperti ini adalah karena upah untuk bertani sangatlah kecil. Jadi mau tidak mau mereka hanya bisa bertahan hidup dari sana. Tapi setelah Luffy membawa makanan sebanyak ini sudah membuat penderitaan itu hilang. Di kala kesenangan itu Luffy berjanji kepada Tama kalau suatu saat nanti setelah keluar dari pulau ini, ia akan membuat dirinya memakan makanan enak seperti ini setiap hari. Akan perkataan itu Tama sangat senang sampai menangis. Lantaran kata-kata itu juga pernah diucapkan oleh Ace. Selepas kesenangan tadi Law meminta Luffy dan Zoro untuk pindah dari sini. Mengingat akan bahaya jika ada di tempat ini. Untuk hal itu Luffy meminta Speed untuk melindungi Tama apapun yang terjadi. Dengan begitu pula Luffy, Law beserta dengan Kiku pergi ke salah satu pegunungan yang dikenal dengan Kastil Oden. Nah, kenapa Kiku ikut ke sana? Yang pasti Kiku bukanlah orang biasa. Di tengah perjalanan itu Law menjelaskan sedikit kenapa mereka bisa datang ke tempat itu. Tetapi sebelum menjelaskan hal itu, tiba-tiba ada aura kuat yang sedang mengincar mereka. Zoro yang tahu hal itu meminta semua untuk tetap pergi sementara dirinya yang akan mengurusi hal ini. Yang ternyata aura tersebut bukanlah manusia melainkan macan yang sangat buas. Bersingkat dari Law, Luffy dan Kiku yang telah sampai di reruntuhan kuil tersebut. Yang mengejutkan kali ini bukanlah itu, melainkan ada 9 makam yang bertuliskan nama Kinemon dan lainnya. Di mana makam itu disebut dengan Akaya 9 atau 9 sarung pedang. Melihat dengan matanya itu membuat Luffy sangat terkejut, karena Kinemon, Momo dan Kanjuro telah mati. Nyatanya itu bukanlah kebenaran aslinya. Itu terbukti dari Kinemon yang masih hidup. Tadi sangkanya Kiku mengenal Kinemon. Entah apa maksudnya itu, yang pasti hal ini berhubungan dengan Kinemon. Tak lama setelah itu Sanji beserta kelompok bajak laut hati juga sampai di sini. Dengan demikian Kinemon bisa menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ternyatanya Kinemon, Raizo, Momonosuke, Kanjuro dan Kiku berasal dari 20 tahun yang lalu. Mereka bisa ke masa depan adalah karena kekuatan buah iblis dari Kozuki Toki yang bisa membawa seseorang ke masa depan. Sebab itu ia bisa berada pada masa ini. Lanjut dari penjelasan kedua, yakni tentang sekilas cerita dari Kozuki Oden. Oden terlahir dari daimyo yang bernama Kozuki Sukiyaki. Dalam masa hidupnya itu, Oden bisa disebut dengan anak berandalan. Bahkan dengan sikapnya itu, ia bisa diusir dari ibu kota oleh ayahnya. Meski diusir dari kota tersebut tak membuat Oden kecewa. Malah ia merasa sangat senang, mengingat Wano adalah negeri yang sempit baginya.
Kemudian Oden pergi ke pegunungan di wilayah Kuri untuk memberantas para penjahat yang diketuai oleh Asura Doji. Benar saja, meski Asura sangatlah kuat, kekuatan dari Oden lebih dari itu. Singkat cerita, setelah pertarungan itu berakhir, Oden membuat sebuah kota di sekitar pegunungan itu, yang akhirnya juga menjadi daimyo dari kota tersebut. Lalu suatu ketika setelah kematian dari Oden, pulau ini menjadi menyedihkan seperti ini. Sebab itu pada 20 tahun yang berjalan ini, Kinemon ingin menuntaskan misinya untuk memenggal kepala Kaido dan Orochi. Dengan demikian pula maka mereka bisa membuka negeri ini seperti impian dari Oden. Mendengar semua itu, Luffy dan lainnya sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Tapi dengan penjelasan tersebut mereka pun sangat terharu. Bagaimana tidak, Momo dan lainnya memiliki masalah yang sangat serius. Seusai penjelasan tersebut, Kinemon menjelaskan apa yang akan dilakukan setelah ini, yakni mencari informasi tentang markas dari Kaido, yaitu Onigashima, dan masih banyak lainnya yang harus dilakukan. Pertama yang dilakukan adalah menyebar selebaran yang menyimbolkan tempat di mana penyergapan dimulai, tepatnya pada malam festival besar nanti. Lantas kenapa Kinemon menyebarkan selebaran ini? Dikarenakan saat sampai di 20 tahun ini, ia masih mendapati seseorang yang masih mengabdi kepada Kozuki Oden. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang memiliki simbol bulan sabit di kakinya. Berarti kan, kalau api balas dendam dari 20 tahun lalu masih ada sampai saat ini. Penjelasan ketiga adalah misi dari masing-masing kelompok topi jerami, di mana Brook akan menjadi mata-mata, Nami menjadi kunoichi, Sanji sebagai pedagang soba, Carrot akan pergi bersama Kiku, sementara sisanya akan bersama dengan Kinemon. Sebelum misi mereka dimulai, Kinemon memperkenalkan pemandu mereka yang bernama Shinobu. Shinobu adalah kunoichi sekaligus ninja yang sangat handal. Satu hal lagi yang kurang dari sini adalah beberapa anggota dari sarung pedang seperti Asura Doji, Kawamatsu, dan Denjiro. Jadi sebelum pertarungan besar dimulai, mereka harus menemukan mereka bertiga dahulu. Shin berganti dari Usopp dan lainnya yang telah menyebarkan simbol pemberontakan dari Oden. Satu persatu orang yang melihat itu sangat terkejut, lantaran apa yang dikatakan 20 tahun lalu ada benarnya. Selain dari itu, Robin juga mendapatkan banyak informasi dari seseorang bos Yakuza yang bernama Kyoshiro. Di samping itu, desa Okobore mendapatkan masalah yang besar dari bandit gunung yang bernama Shutenmaru. Tepat sekali, Shutenmaru dan bawahannya mau mengambil makanan yang banyak ini. Tiba-tiba dalam keributan itu datanglah orang yang sangat berbahaya, yaitu Jack. Tujuannya ke sini ialah untuk mencari topi jerami yang pernah di sini. Shutenmaru yang tak tahu apapun tak memberi jawaban sedikit pun. Oleh hal tersebut terjadilah pertarungan antara mereka yang sangat sengit. Tak terduganya, Shutenmaru sendiri bisa membuat Jack terluka parah seperti itu. Berarti kan benar kalau Shutenmaru adalah orang yang sangat kuat. Pertarungan pun berhenti atas ada badai yang sangat besar berwarna gelap menutupi langit. Ternyatanya itu adalah Kaido yang berubah pada mode naga yang sangat besar. Hal ini bisa terjadi bukan ulah dari Luffy, melainkan karena meminum sake sampai mabuk. Akan kemunculan dari Kaido membuat Luffy dan lainnya sangat terkejut, lantaran julukan makhluk terkuat di dunia memang seperti ini. Karena hal yang tak terduga seperti ini, Luffy langsung bergegas untuk menuju ke sana. Dikarenakan jika Kaido sampai mengamuk seperti itu, maka desa Okobore akan hancur tanpa sisa. Sementara dalam sudut itu, Law meminta mereka untuk bersembunyi dari sini. Jika tidak, Kaido bisa mengetahui rencananya. Sedangkan Law akan mengawasi Luffy agar tidak bertindak ceroboh. Dikala itu juga Kinemon harus pergi dari sini juga, mengingat istrinya yang bernama Suru di desa Okobore juga dalam kondisi yang gawat. Alhasil mau tidak mau ia dan Kiku harus pergi dari sini secepat mungkin. Selanjutnya dilihatkan hal yang sangat tidak terduga, yakni tiba-tiba Kaido dengan cepat menuju ke arah kastil Oden. Tujuannya adalah menghancurkan kastil itu dengan jurusnya, yaitu Bolo Bread. Benar sekali, dengan satu serangan mautnya itu menghancurkan semua yang ada di sana beserta Sanji dan kelompoknya. Akan serangan tersebut Luffy sangat murka. Lalu dengan cerobohnya pula, Luffy langsung menghajar Kaido sampai menghantam tanah. Lagi-lagi di tengah-tengah itu pula, Luffy mendapatkan berita yang sangat buruk, yakni Speed dan Tama juga terkena serangan maut dari Kaido.
Untungnya dalam kesempatan itu Speed berhasil melindunginya meski terluka parah. Akan hal itu juga membuat Luffy ingin mengalahkan Kaido sekarang juga. Seperti yang diketahui, serangan yang dilancarkan tak cukup menggores sedikit pun tubuh dari naga Kaido. Meski demikian Luffy masih bersikeras untuk menyerangnya beberapa kali. Hingga akhirnya, dengan jurus andalannya yaitu Grizzly Magnum bisa membuat Kaido kembali pada wujud manusianya. Pastinya semua yang melihat itu sangat terkejut bukan main. Bagaimana bisa Kaido yang tak terkalahkan seperti itu bisa dibuat terjatuh seperti ini? Nyatanya meski telah dipukul seperti itu Kaido belum tumbang. Malah ia sadar dari mabuknya itu. Berikutnya Luffy yang masih marah masuk dalam mode bounceman-nya untuk bisa mengakhiri semuanya di sini. Tapi tadi sangkanya pukulannya itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap Kaido. Berarti kan benar kalau kulit dari Kaido ini sangatlah keras melebihi besi. Setelah menerima serangan yang banyak itu, Kaido akhirnya mulai bergerak dengan pukulan andalannya itu. Tadi sangkanya, hanya dengan satu pukulan itu Luffy langsung terkapar tidak bisa bergerak. Dengan kekalahan tersebut bisa membuktikan seperti apa kekuatan dari seorang Yonko terkuat ini. Selepas hal itu Kaido tidak membunuhnya secara langsung, melainkan menyuruh bawahannya untuk membawa ke penjara Udon agar mentalnya hancur. Jika hal itu berhasil, maka kemungkinan besar bisa menjadi aset yang berharga nantinya. Lantaran sebelumnya meski sudah pingsan, Luffy masih bisa memberi perlawanan dengan Hoshoku Haki. Scene berganti dari Kinemon yang telah sampai di desa Okobore. Namun di sana Kinemon tidak menemui Zoro langsung. Alasannya karena misi utamanya belum selesai. Sedangkan dalam sisi lainnya, Sanji dan kelompoknya selamat dari kejadian besar sebelumnya.